Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang saya pilih kali ini adalah akibat gagal mengelola industri migas, malapetaka perekonomian siap menyergap Indonesia. Bravos, your digital radio station. Indonesia sudah 30 tahun tak membangun kilang migas baru, sementara investor terus menjauh. Maka Indonesia sekarang ini seperti bebek lumpuh menghadapi tsunami harga migas. Sekarang pun keuangan negara makin cekak akibat diperas oleh subsidi dan impor minyak mentah serta BBM atau bahan bakar minyak yang biasa disebut sebagai minyak olahan. Kini Indonesia mengimpor sekitar 2,3 juta ton minyak mentah dan minyak olahan per bulan. Maka malapetaka ekonomi akan terlalu sulit dihindari bila pemerintah kehabisan dana sehingga harus menaikkan harga Pertalite. Dan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa pemerintah sudah betul-betul mati-matian bekerja keras untuk menahan agar harga Pertalite tidak naik. Pertalite menjadi penting karena Pertalite adalah BBM yang merupakan kebutuhan pokok sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia. Dan konyolnya, Indonesia akan makin tergantung pada dua tetangganya yang jauh lebih kecil, yaitu Singapura dan Malaysia, sebagai pemasok sebagian besar kebutuhan BBM Indonesia. Dan mengingat impor migas Indonesia cenderung naik, sementara produksi turun secara konsisten, kedua tetangga tersebut yang sudah lebih siap, yang mengelola industri migasnya secara profesional, bisa dengan mudah mendikte Indonesia untuk memenuhi kehendaknya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk memperoleh konsesi-konsesi bisnis untuk perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Singapura dan Malaysia sukses menggandeng investor berkelas dunia, sehingga kapasitas kilang migasnya jauh lebih besar dari Indonesia. Misalnya, Singapura tak memiliki tambang migas sama sekali dan hanya berpenduduk 5,8 juta jiwa atau sekitar 1/50 Indonesia. Kapasitas kilang minyaknya 1,5 juta barel per hari. Malaysia memiliki kapasitas kilang minyak sebesar 700.000 barel per hari dan hanya berpenduduk 33,8 juta jiwa atau sekitar 1/8 Indonesia. Sedangkan Indonesia berpenduduk 275 juta jiwa. Kapasitas terpasang kilangnya hanya 1 juta barel per hari. Ini pun karena mengandalkan kilang-kilang yang uzur berusia di atas 30 tahun, produktivitasnya di bawah 80% dari kapasitas terpasangnya. Bagaimana dominasi Singapura dan Malaysia terhadap kebutuhan minyak olahan atau BBM Indonesia? Saya sajikan data sebagai berikut. Sumber utama impor minyak olahan Indonesia menurut data Kementerian ESDM adalah Singapura 10,25 juta ton, Malaysia 5,17 juta ton. Artinya sebagian besar dari kebutuhan minyak olahan kita diimpor dari Malaysia dan Singapura. Karena menurut data BPS, impor minyak olahan tahun 2021 secara total adalah 21,93 juta ton. Dan minyak mentah Indonesia memang lebih tergantung pada negara-negara di Timur Tengah. Dan tahun lalu volumenya naik 31,08% menjadi 13,78 juta ton. Artinya lebih dari 1 juta ton per bulan. Tak mengherankan kalau
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu mengeluhkan mengenai kenaikan dan tingginya biaya subsidi BBM di Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa subsidi BBM dan kompensasi yang harus dibayarkan pada tahun ini bisa mencapai 443,6 triliun rupiah atau sekitar 15% dari BBM. Bila digabung dengan nilai impor minyak mentah dan olahan, jumlahnya bisa hampir separuh dari APBN. Karena tahun lalu saja impor tersebut mencapai 24,4 miliar dolar atau 318 triliun rupiah. Tahun ini nilai impor bisa bertambah jauh lebih besar seiring dengan melesatnya harga migas di pasar internasional. Penyebab lainnya yang menjadikan impor migas mentah dan olahan menjadi sangat mahal adalah juga kenyataan bahwa nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Masalah serius yang juga menggiring Indonesia ke krisis energi dan mungkin akan makin parah dalam waktu dekat ini adalah kenyataan bahwa dalam 7 tahun terakhir Pertamina gagal menghentikan penurunan produksi dan investasi. Bahkan sampai sekarang belum tampak tanda-tanda adanya perbaikan. Sebagai data akan saya ajukan di sini, diolah dari Kementerian ESDM, penurunan lifting migas selama 2016-2021 adalah minyak 29,5%, gas 30,7%. Sementara itu, investasi migas juga anjlok. Bila pada tahun 2014 masih mencapai 33,5 miliar dolar Amerika, tahun ini pemerintah hanya berani menargetkan 17 miliar dolar. Situasi ini jelas sangat menakutkan secara ekonomi. Yang jadi masalah, kenapa Indonesia yang memang sudah lama dikenal lemah dalam industri migas tidak membangun kilang dan gagal meningkatkan produktivitas. Hal ini tentu saja terkait dengan keberadaan calo impor dan importir migas yang bisa menggait keuntungan sampai jutaan dolar per hari. Kemudian ada geostrategi barat, negara-negara barat yang menginginkan Indonesia lemah akibat ketergantungan sangat tinggi pada migas impor. Hal lainnya adalah pengelolaan migas yang amatiran, tak paham peta industri migas dunia karena dikelola seperti partai politik. Hal ini tampak dari pengangkatan pejabat yang ditentukan oleh perhitungan politik bukan kompetensi. Salah satunya adalah pengangkatan komisaris utama Pertamina yang ternyata posisi ini diberikan kepada Ahok yang tidak memiliki latar belakang dunia perminyakan. Demikian pula dengan Dirut Pertamina Nike Widiawati dan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto yang ketika dia angkat nyaris tidak mempunyai track record dalam industri perminyakan. Dan tak kalah penting dalam hal ini adalah masalah modal nekat dalam mengambil alih ladang-ladang migas terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Blok Mahakam yang merupakan ladang migas terbesar di Indonesia. Setelah diserahkan kepada Pertamina beberapa tahun yang lalu, produksinya anjlok sampai 70% dan menjadi penyebab utama defisit perdagangan migas Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi warning kepada dunia agar berhati-hati berhubungan dengan pemerintah Indonesia. Warning ini terkait dengan pembatalan proyek strategis nasional perluasan kilang minyak Cilacap yang bernilai 6,7 miliar dolar. Pembatalan terjadi pada tahun 2020 dengan investor utama Saudi Aramco. Dan pembatalan ini mematikan optimisme bahwa Indonesia akan kebanjiran miliaran dolar dari Saudi.
dan membuat para raksasa minyak lainnya takut bernasib sama dengan Aramco. Hal ini pula yang tampaknya menyebabkan putra mahkota Arab Saudi melecehkan dalam tanda kutip Menko Marinvest yang juga dikenal sebagai super menteri ketika berkunjung ke istananya. Dan perlu juga dicatat, Aramco sampai sekarang adalah salah satu perusahaan minyak paling berpengaruh di dunia. Karena dari sisi produksi maupun revenue, perusahaan ini terbesar di dunia. Warning juga berasal dari dua raksasa migas lainnya, yaitu Shell PLC dari Inggris dan Inpex Jepang, bahwa pemerintah Indonesia bisa banting setir mendadak dan menyebabkan kerugian besar. Dalam hal ini, contohnya adalah pembatalan mega proyek kilang LNG terapung sumur abadi di Blok Masela. Pembatalan dilakukan pada 2016. Alasannya pemerintah menginginkan kilang dibangun di darat agar memiliki efek ganda yang positif bagi masyarakat setempat. Hasilnya proyek bernilai 19,8 miliar ini menjadi terlalu mahal dan macet di mata investor. Dan kini Inpex yang merupakan perusahaan gas terbesar di Jepang harus sendirian. Shell yang merupakan partner tunggalnya telah undur diri. Dan Inpex sendiri juga telah menunda pengoperasian proyek abadi ini dari tahun 2027 ke 2030. Shell dan Inpex kini tengah fokus untuk menuntaskan kilang LNG terapung Prelude. Kilang ini berkapasitas produksi 3,6 juta ton per tahun, berlokasi di Browse Basin, Australia Barat. Pengoperasian Prelude telah dilakukan pada bulan April 2022 dan dirancang beroperasi selama 25 tahun. Pada sisi lain, Petronas Malaysia yang tampaknya terobsesi untuk mengejar ketertinggalannya dari Singapura berusaha keras untuk melakukan pendekatan kepada para investor. Salah satu alasannya adalah Petronas menyadari gas adalah energi ramah lingkungan dan sedang tumbuh cepat menggantikan minyak sebagai sumber energi yang bersifat polutan. Salah satu masterpiece dari Petronas adalah kini Malaysia satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan 2 kilang LNG terapung sekaligus. Sementara kilang terapung ketiga sedang dibangun bersama Kanada. Kelebihan kilang terapung adalah bisa menyedot gas alam yang terperangkap di bawah laut dengan biaya lebih murah, risiko lebih rendah, dan lebih cepat dibandingkan dengan kilang di darat. Kilang LNG terapung Petronas PFLNG 1 berkapasitas 1,2 juta ton per tahun. Sementara kilang yang kedua atau PFLNG 2 adalah kilang terapung pertama di dunia yang bisa mengangkat atau menyedot LNG di bawah laut dengan kedalaman 1.500 meter. Kilang ini berkapasitas 1,5 juta ton per tahun. Menurut Global Data yang menjadi salah satu patokan dunia industri migas adalah Malaysia akan menghasilkan 4,1 miliar kaki kubik gas alam atau 12% dari total produksi dunia pada 2025. Dan hal ini tentu saja akan menyebabkan Indonesia makin tergantung pada Malaysia. Dengan kata lain, makin mudah didikte. Menurut proyeksi Shell PLC, pada tahun 2040, permintaan LNG akan naik 2 kali lipat karena tuntutan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang bersifat polutan. Sementara itu, Petronas juga sudah mulai mengoperasikan pengerang integrated complex. Setelah ditendang dari Indonesia, Saudi Aramco lebih fokus ke penuntasan PIC yang mulai beroperasi pada Mei 2022. PIC berkapasitas 300.000 barel minyak per hari untuk dijadikan BBM dan bahan baku petrokimia sebanyak 3,4 juta metrik ton per tahun. Petronas dan Saudi Aramco masing-masing menguasai 50% saham. Investasi total proyek ini adalah 20
miliar dolar Amerika Serikat dan akan menghasilkan 10-15% dari total penghasilan Petronas. Nah, sebagai penutup, agar Indonesia tidak makin tergantung pada dua negara tetangga yang jauh lebih kecil dan bisa menghindari malapetaka ekonomi akibat krisis energi, maka tak ada pilihan selain menyingkirkan mafia impor BBM agar pembangunan kilang migas baru berjalan lancar. Kemudian tinggalkan pendekatan politik. Seleksi pejabat harus berdasarkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidangnya. Dan yang penting adalah pemerintah tak lagi mengandalkan kebijakan berbasis utang dan subsidi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Karena kebijakan ini telah terbukti membunuh kreativitas dan inovasi dalam perekonomian nasional. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa sampai hari ini perolehan devisa Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor bahan mentah atau setengah jadi, terutama batu bara dan minyak sawit mentah. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, inilah monolog kali ini dan kita masih akan berjumpa dalam monolog-monolog lainnya. Sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.